berdikari, yes, yes, yes. Kongo berdikari, yes, yes, yes. Halo pemirsa RBTV Asli Jogja, selamat berjumpa kembali dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Kali ini saya berjalan-jalan di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan seperti Anda duga, saya mengikuti sidang yang menyangkut pedagang kaki lima di wilayah Gondomanan Yogyakarta yang digugat Pak Oncan Purba 1 miliar rupiah. Dan kali ini memasuki tahap akhir yaitu putusan. Nah pemirsa, selamat mengikuti. Pada hari persidangan telah ditetapkan penggugat hadir diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu Oncan Purba SH dan William Saragi SH, sedangkan para tergugat hadir diwakili oleh kuasa hukumnya bernama Hasanuddin Muhammad SH SJ MA dan kawan-kawan. Menimbang bahwa majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak perkara melalui mediasi sebagaimana ditentukan Permam 1/2008. Namun tidak berhasil sebagaimana laporan hakim mediator studi Jakarta, hakim pada persidangan Jakarta tanggal 14 September 2015 sehingga pemeriksaan perkara ini pun dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat tanpa ada perbaikan. Menimbang bahwa atas gugatan tersebut telah dapat pembangkannya terkecuali hal yang diambil benarnya dengan pengajukan eksepsi dan jawaban tertanggal 30 September dengan dalil-dalil sebagai berikut dianggap dibacakan. Dalam eksepsi menimbang bahwa pada para tergugat telah mengajukan eksepsi berkenaan dengan hal sebagai berikut: 1. Tentang gugatan kurang pihak atau plurium litis consortium. 2. Tentang penggugat tidak mempunyai kompetensi mengajukan gugatan berselas tadi in judicium. 3. Tentang objek gugatan tidak jelas atau error in objecto. 4. Tentang gugatan penggugat kabur atau obscure liber. 1. Tentang gugatan kurang pihak. Menimbang bahwa dalam eksepsinya para tergugat menyatakan pada pokoknya bahwa gugatan kurang pihak karena seharusnya penggugat juga menyatakan atau menarik pihak Pak Dikesmo yang telah mengeluarkan surat kepancingan dan pihak Dinas Perizinan Pemerintah Kota Yogyakarta yang telah mengeluarkan izin jalan masuk atau IDGAM, di mana pihak-pihak tersebut telah tidak melakukan pengecekan terlebih dahulu sehingga menimbulkan perkara aku. Menimbang bahwa sebaliknya penggugat dalam repliknya mengemukakan pada pokoknya bahwa dalil eksepsi para tergugat seperti atas tidak beralasan dan tidak dapat dibenarkan secara hukum karena gugatan telah lengkap sebagaimana maksud dan tujuan gugatan, yaitu untuk mengosongkan tanah yang menjadi objek sengketa yang dikuasai oleh para tergugat tanpa sah dan tidak memiliki izin yang sah sejak dari semula. Bahkan hubungan hukum yang terkait dalam gugatan hanya terkait pada kepentingan hukum antara penggugat dengan para tergugat, dan lagi pula sesuai dengan jurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 1072 K/SIP/1982 tanggal 1 Agustus 1983 dan nomor 305 K/SIP/1971 tanggal 16 Juni 2001 terserah pada pihak siapa saja yang untuk menentukan pihak dalam objek sengketa. Menimbang bahwa atas dua pandangan hukum yang beredar tersebut, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa terkait dengan siapa yang akan ditarik sebagai tergugat dalam satu gugatan, maka hukum acara perdata dan beberapa jurisprudensi telah menggariskan bahwa prinsipnya siapa tergugat adalah orang yang dipandang telah memberikan kepentingan hukum penggugat. Oleh karena itu, prinsip siapa yang digugat akan ditentukan oleh penggugat. Tentulah sepanjang pihak lain yang tidak ditarik sebagai pihak tidak akan menghambat kelancaran eksekusinya. Video putusan Mahkamah Agung RI nomor 305 K/SIP/1971 tanggal 16 Juni 1971 Gentis nomor 3909 K Kongo berdikari, yes, yes, yes. Kongo berdikari, yes, yes, yes. Pak Oncan, ini langsung saja saya bertanya kepada Pak Oncan ini. Setelah kita mengikuti sidang putusan hari ini, dan tadi saya melihat sebagian besar atau secara umum
Ya. bahwa gugatan Pak Oncan sebagian dikabulkan, sebagian ditolak itu. Ya. Sebetulnya bagaimana itu Pak Oncan? Ya. Jadi berdasarkan putusan dari majelis hakim tadi Ya. bahwa pada intinya pihak dari para tergugat yaitu PKL Ya. itu adalah bertempat di situ tidak memiliki izin, sudah melakukan suatu perbuatan melawan hukum di mana dia harus dihukum untuk mengosongkannya. Nah, ya. Itu isi putusan Ya. yang diambil. Artinya bahwa klien kita adalah yang berhak ya terhadap tanah yang berada di bagian depannya, Ya. yang asal usulnya itu adalah berdasarkan hasil dari pinjam pakai Keraton Ngayogyakarta. Ya. 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 Dan itu juga lokasi ada izin inggangnya yang Ya. juga tadi juga dipertimbangkan menjadi bagian daripada hak yang dimiliki oleh klien kita, dan pihak para tergugat sebagai PKL di situ berada di situ lebih kurang 28 meter dihukum untuk mengosongkan tempat itu gitu Ya, intinya. ya. Sedangkan yang kedua menyangkut tadi adalah ganti kerugian ya. Berdasarkan pertimbangan dari majelis yang dianggap di situ adalah karena tidak pas masalah itu adalah menyangkut masalah tanah kekancingan, sehingga persoalan itu adalah bukan menjadi hak daripada sepenuhnya kepemilikan dari klien kita, Ya. sehingga terhadap masalah tentang ganti kerugian itu tidak dikabulkan. Ya. Itu posisi Ya. yang kita lihat dalam posisi ini gitu Ya, loh. ya. Ya. Artinya setelah putusan ini nanti kan Pak Oncan juga istilahnya akan melakukan atau membuat permohonan untuk melakukan pengosongan atau eksekusi gitu Pak. Gimana? Di dalam persoalan ini menyangkut masalah gugatan kita itu, walaupun kita dikabulkan Ya. supaya dikosongkan tempat itu oleh pihak PKL, Ya. namun di dalam putusan pengadilan bahwa perkara ini diputuskan adalah tidak dikabulkannya tentang untuk dilaksanakan lebih dahulu, Ya. sekalipun ada banding atau kasasi. Ya. Jadi pelaksanaan eksekusi itu dapat dilakukan itu setelah 14 hari, Ya, setelah mempunyai kekuatan hukum tetap. Ya. Dan karena tidak dikabulkannya tadi adalah pelaksanaan yang lebih didahulukan, Ya. maka kita harus menunggu 14 hari, Oh, gitu baru ya. bisa dilaksanakan Ya. pengosongan. Ya. Begitu. Ya. Ya. Karena kan tadi putusannya kan yang itu jelas, yang melawan hukum jelas Ya. itu dikabulkan ya. Ya. Kemudian yang ditolak adalah yang 1 miliar itu. Ya. Dan tapi tadi saya juga mendengar kayaknya para pedagang kaki lima juga diwajibkan membayar 1 juta lebih tadi apa itu? Ya. Karena berdasarkan keputusan tadi bahwa karena dia dianggap adalah sebagai pihak yang kalah, Ya. maka dia dihukum untuk membayar biaya perkara. Oh, Begitu ya. juga. Jadi dia harus dihukum, tapi untuk biaya terhadap perkara itu, Ya, gitu ya, loh. yang sebesar 1 juta lebih itu ya. Iya, itu masalahnya Ya. di situ. Oke. Itu dari putusan demikian. Gitu. Iya, iya. Ya. Kemudian Pak Oncan, dari kedepannya nanti, setelah ini nanti berjalan terus ya, Iya. artinya tadi kan diliput juga oleh banyak wartawan. Iya. Dan tadi para tergugat juga membawa kostum Jawa, kemudian bawa Iya. koin-koin juga itu. Iya. Yang menurut Pak Oncan bagaimana itu? Koin-koin segala itu tadi dibawa oleh mereka itu. Itu hanya teater atau bagaimana itu? Ya, kalau saya melihat ya, sekarang dalam putusan itu sendiri ganti kerugiannya tidak dikabulkan, terus kemudian ada koin-koin, saya kira tidak ada kaitannya, tidak ada hubungannya. Toko berdikari, yes. Toko berdikari, yes. Di depan hukum kan orang kecil sama orang besar kan itu sama Ya itu ya. sama aja, nggak ada bedanya. Iya. Memangnya harus sama. Oh, iya. Ya manusia kan sama toh. Iya, Apa ada beda-bedanya kan Iya, gitu. iya. Kan begitu persoalannya. Dan seharusnya memang di Indonesia seperti itu ya toh? Ya, semuanya. Biar pejabat, biar orang rendahan, biar orang kecil, biar kaya, biar miskin, dia harus sama di mata hukum. Ya. Dia harus digerakkan kepada sama kepentingannya. Ya. Tidak bisa dibedakan. Ya. Maka ini yang harus kita berikan gambaran kepada masyarakat luas supaya paham ya.
Kita pun melangkah ini sejak dari awal saya sudah sampaikan. Bukan hantam kromo, bukan karena kita benar terus mentang-mentang benar kita harus ajukan pengadilan, tidak begitu. Kita ini adalah punya hati gitu loh. Kita usahakan damai dulu. Kita ajak berembuk yang baik-baik supaya bagus, supaya selesai dari hati ke hati. Tapi ternyata pihak sana tidak mau, bahkan menantang siap untuk menghadapi pengadilan. Dan gimana kita harus berbuat? Ya sudah, hasilnya sekarang ya dia wajib untuk mengosongkan ini. Ini persoalan hal yang sangat penting supaya pihak dari mereka supaya tidak lagi membuat satu kepanjangan lah. Mari lihat ini supaya mereka juga harus mengosongkan, karena persoalan ini kalau ini menjadi satu terus menerus, ini ada gambaran-gambaran hukum yang lain yang harus kita lakukan upaya hukum terhadap persoalan ini nantinya. Gitu loh. Karena saya ingat apa yang pernah dikatakan oleh Pak Oncan, bahwa meskipun kita benar di depan hukum itu, di depan pengadilan kita memang harus cerdik dan cerdas kan, dan teliti gitu loh. Artinya bahwa saya tahu bahwa ketika Pak Oncan menggugat 1 miliar itu apakah itu bagian dari kecerdikan itu? Karena saya tahu mungkin itu tidak akan dikabulkan memang sesuai dengan putusan hakim hari ini gitu loh. Jadi pertama awal kan saya kan juga selalu dipertanyakan apakah optimis sejak dari awal. Kita ini belum mengajukan gugatan sudah optimis. Kenapa? Karena kita memiliki bukti-bukti yang sempurna di dalam hal ini. Kalau kita tidak memiliki bukti, ngapain kita gugat? Ngapain kita bikin orang susah? Kan nggak boleh. Dalam mengayunkan posisi penegakan hukum, kita juga harus cerdik di sini. Harus memiliki strategi supaya langkah kebenaran itu dapat terangkat menjadi nyata di permukaan dan menjadi terang dalam satu masalah gitu loh. Nah, kalau kita tidak cerdik, tidak teliti, cuman kita lurus-lurus gitu aja, kita bisa tenggelam. Oleh karena itulah makanya bahwa kita di sini pertama-tama harus cermat, teliti, memahami kasus itu, melihat bukti-bukti itu, apakah ada kesempurnaan, apa ada kebenaran. Itu harus dipelajari semua, bukan asal maju itu tidak, gitu loh. Oleh karena itulah sejak dari awal, sebelum ini kita ajukan ke pengadilan, ini ada bentuk nyata di mana kebenaran itu ada pada kulit kita. Dan oleh karena itu pula lah makanya kita berupaya urusan ini biar bisa dapat diselesaikan dengan baik, musyawarah mufakat. Walaupun kita memiliki kebenaran, kita upayakan, tapi tidak tercapai. Apa boleh buat? Inilah hasilnya sekarang, bahwa mereka dihukum adalah untuk mengosongkan itu karena mereka di sana adalah tanpa izin dan telah melakukan satu perbuatan yang melawan hukum. Begitu. Oke Pak Oncan, saya terakhir ingin singkat saja. Saya ingin mengatakan bahwa kasus ini sebetulnya kan jadi model penyelesaian PKL yang ada di Indonesia ini. Karena selama ini kan PKL langsung digaruk, langsung diambil barangnya, langsung dibawa, baru diadili setelah itu. Itu menurut Pak Oncan terbalik nggak itu seperti itu? Jadi memang satu hal yang dimana ini kan kebetulan ada klien kita yang dimana kebetulan juga di sini adalah PKL. Upaya-upaya sebenarnya sudah banyak dilakukan, seperti tidak ada jalan, yang kemudian akhirnya dia datang kepada kita. Nah, dia datang kepada kita, klien kita ini, kita melihat kalau kita langsung datang ke sana terus kemudian kita suruh kosongkan kan nggak bisa juga. Maka ini adalah kita melalui satu prosedur hukum yang dimana ada satu hal yang di sini menempatin tanpa izin, maka kita gugat. Jadi supaya menghindari posisi-posisi yang main hakim sendiri. Memang ini adalah kalau dilihat lebih jauh menjadi bagian daripada contoh dimana bahwa karena kita melihat ini bukan hanya melihat dari posisi klien saya, tapi melihat dari PKL itu sendiri. PKL itu sendiri. Kalau dilihat kan di luar itu posisi kan kalau kita lihat. Nah, supaya memang tidak terjadi hal-hal yang main berantas tanpa suatu kejelasan yang terkesan memang ada orang salah, tetapi kemudian tanpa diketahui kejelasannya udah diberantas begitu aja. Itu kan susah kita di sini. Gitu loh. Oke Bang Oncan. Nah pemirsa, ini tentu saja satu pembelajaran, tidak hanya pembelajaran sebetulnya bagi pemerintah. Ini yang harus segera dilakukan, bahwa penyelesaian pedagang kaki lima tidak asal garuk, tidak asal eksekusi, tapi harus melalui proses hukum. Dan ini sudah dilakukan satu-satunya oleh Pak Oncan Purba
Dan ini tentu saja harus dilakukan dan dipraktekkan oleh pemerintah yang selama ini tentu saja tidak benar.